Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Raif. Saya berasal dari kelas manajemen 3 dengan nomor BP 191111155310112. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang analisis rintangan atau masalah hukum, teknologi, politik, dan budaya negara tujuan perusahaan untuk melakukan bisnis. Mengacu dari tugas pertama minggu kemarin, saya membahas tentang analisis perusahaan yang melakukan aktivitas internasional. Dan sekarang saya akan mempresentasikan ini dengan analisis rintangan atau masalah hukum, teknologi, politik, dan budaya negara tujuan perusahaan untuk melakukan bisnis. Nah, untuk sekarang ini saya akan membahas satu persatu dengan subbabnya, yaitu analisis rintangan atau masalah hukum. Nah, sekarang kita masuk ke kekuatan hukum. Sistem hukum yang digunakan negara-negara di seluruh dunia sangat berbeda. Negara-negara bekas koloni Inggris mengikuti tradisi hukum Anglo-Saxon Inggris, sedangkan kebanyakan di negara barat menggunakan sistem hukum kontinental yang diciptakan oleh bangsa Romawi. Selanjutnya, hukum yang dianut pemerintah nasional dapat mempengaruhi pasar global dalam banyak hal. Suatu negara dapat menerapkan pembatasan atas kemampuan perusahaan menjalankan bisnis internasional dan dapat secara tidak langsung mempengaruhi daya saingnya dan menaikkan biaya dalam menjalankan bisnisnya. Nah, itu secara definisi umum yang ada dalam analisis masalah hukum dalam suatu perusahaan. Dalam permasalahan hukum di perusahaan, ini mengacu kepada penyelesaian sengketa internasional, yang dimana penyelesaian sengketa internasional adalah dimensi penting lingkungan hukum karena besarnya biaya litigasi internasional. Perusahaan-perusahaan sering berupaya menyelesaikan sengketa melalui teknik-teknik seperti arbitrase. Nah, sekarang kita masuk kepada lingkungan dari hukum tersebut. Nah, di sini lingkungan hukum dalam suatu perusahaan bisnis internasional, hukum negara asal maupun hukum negara tujuan sangat mempengaruhi perusahaan-perusahaan internasional menjalankan bisnisnya. Di dalam undang-undang menentukan pasar yang boleh dilayani perusahaan-perusahaan, harga yang boleh dikenakan untuk barang-barang mereka, dan biaya masukan yang diperlukan seperti tenaga kerja, kemudian adanya bahan baku, kemudian adanya teknologi, dan undang-undang tersebut mungkin juga akan mempengaruhi lokasi aktivitas ekonominya tersebut. Nah, itu menurut secara lingkungan hukum. Sekarang kita membahas tentang perbedaan dari sistem hukum. Perbedaan dalam sistem hukum sangat berbeda-beda karena ada alasan-alasan sejarah dari negara-negara yang ada di dunia. Seperti mulai dari segi budaya, agama, politik, dan sosial. Kemudian adalah di dalam tatanan hukum, peran pengacara, beban pembuktian hak atas peninjauan kembali, dan tentu saja undang-undang itu sendiri berbeda dari ke negara-negara. Nah, di sini perbedaan dalam sistem hukum dalam suatu perusahaan ini sangat berbeda-beda karena dipengaruhi dari faktor yang 4 tadi: politik, budaya, agama, sosial, dan termasuk salah satu budaya. Selanjutnya, yaitu adanya hukum berorientasi dalam negeri. Di sini hukum berorientasi dalam negeri yaitunya adalah dijalankan memegang peran utama dalam menciptakan peluang yang tersedia bagi perusahaan tersebut. Beberapa di antara hukum ini terutama dirancang untuk mengatur lingkungan ekonomi dalam negeri. Hukum seperti ini mempengaruhi segala segi usaha dalam segi suatu perusahaan, pengelolaan tenaga kerja atau undang-undang rekrutmen atau kompensasi. Setelah kompensasi yaitu dan hubungan tenaga kerja. Jadi di sini hukum ini merupakan berorientasi dalam negeri. Tanpa ada hukum, maka negara tidak akan suatu terbentuk.
hukum ini adalah suatu perlindungan atau perlindungan dari segala aturan-aturan. Misalnya kalau misalkan kita mempunyai aturan, maka aturan tersebut kita disiplinkan, bukan kita langgar. Termasuk di dalam hukum dalam berbisnis dan bernegara. Oke, kita akan bahas selanjutnya tentang hukum langsung mempengaruhi transaksi bisnis. Di sini hukum secara langsung dapat mempengaruhi transaksi bisnis, dan di mana undang-undang nasional lainnya secara eksplisit dirancang untuk mengatur aktivitas bisnis internasional. Undang-undang semacam inilah sering secara politis dimotivasi dan dirancang dalam suatu mendukung kebijakan luar negeri atau tujuan-tujuan militer negara tersebut. Nah, di sini hukum secara otomatis langsung mempengaruhi dari transaksi bisnis, seperti adanya dalam hubungan bilateral antara kedua belah pihak tersebut. Nah, di sini akan mempengaruhi bagaimana transaksi bisnisnya dari hukum-hukum tersebut. Apakah hukum ini bisa didukung atau hukum ini tidak didukung. Kemudian adalah adanya sanksi menyeluruh terhadap perdagangan dengan negara tertentu. Di saat hukum telah diterapkan dalam berbisnis internasional, maka adanya konsekuensi dari menjalankan hukum tersebut. Misalnya dalam kegiatan ekspor dan impor. Jika dalam kegiatan ekspor dan impor dan kedua belah pihak tidak mendukung dalam suatu kegiatan ekonomi ini, maka harus ada konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Kemudian, negara-negara mungkin juga berupaya mengatur aktivitas bisnis yang dijalankan di luar perbatasannya. Suatu praktik yang dikenal dengan sebagai ekstrateritorialitas. Baik, sekarang kita masuk ke dalam penyelesaian sengketa dalam bisnis internasional. Dalam hukum yang ada di bisnis internasional ini bisa menyelesaikan sengketa dalam jangka internasional. Oleh karena itu, adanya analisis dari masalah tersebut. Di sini kita akan membahas tentang penyelesaian sengketa dalam bisnis internasional. Proses di mana kedua belah pihak dalam suatu konflik sepakat atau menyerahkan perkara mereka kepada seorang atau pada swasta yang putusannya akan mereka hormati. Jadi, dimanapun kedua belah pihak, apabila terjadinya suatu konflik, maka akan sepakat menyerahkan perkaranya secara bersama-sama kepada seseorang yang mempunyai hak yang tinggi atau badan swasta yang putusannya yang akan mereka hormati, seperti kepada pengadilan yang ada di negara tersebut. Kemudian dalam sengketa perdagangan internasional dapat saja sangat rumit. Nah, di sini kaitannya adalah permasalahannya. Biasanya ada 4 yang harus ditanggung jawab agar sengketa internasional dapat diselesaikan. Yang pertama yaitu ada satu hukum negara yang mana berlaku. Nah, setiap hukum tadi yang saya jelaskan tadi berbeda-beda. Ada yang dipengaruhi dari 4 faktor atau 5 faktor tadi, yaitu sosial, budaya, politik, agama, dan faktor pendukung yang lainnya. Di sini yang menjadi dipertanggungjawabkan yang pertama adalah hukum negara mana yang berlaku. Yang kedua adalah di negara manakah seharusnya persoalan tersebut diselesaikan. Nah, di sini kalau misalnya kita anggap contoh dari hubungan bilateral atau dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor antara negara A dengan negara B, harus adanya terjalin hukum dari bisnis internasionalnya. Andaikan tidak punya hukum, maka untuk kegiatan ekonomi lainnya sangat minim dari peluang positifnya, malahan mendatangkan mudaratnya atau negatif atau mengalami inflasi karena melemahnya hukum dari bisnis internasional tersebut. Yang ketiga adalah teknik mana yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, dalam teknik untuk menyelesaikan konflik tersebut, hukum memberikan ada empat solusi. Yang pertama adanya pengadilan, yang kedua adanya arbitrase, yang ketiga adalah mediasi, yang keempat adalah negosiasi. Dari keempat ini, kedua negara harus memilih yang mana yang akan diselesaikan. Tentunya diselesaikan dengan secara baik-baik.
Dan yang keempat adalah bagaimana penyelesaian tersebut akan dilaksanakan. Banyak kontrak bisnis internasional menetapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini untuk mengurangi ketidakpastian dan biaya dalam menyelesaikan sengketa. Sekarang kita masuk subbab kepada lingkungan teknologi. Sekarang kita masuk ke dalam lingkungan teknologi. Fondasi lingkungan teknologi suatu negara adalah basis sumber dayanya, ketersediaan atau ketidaksediaan sumber daya mempengaruhi produk-produk mana dibuat di negara tertentu. Jadi teknologi dalam bisnis internasional sangat berpengaruh karena teknologi ini adalah sebagai kunci dari melakukan produksi barang atau jasa. Jika teknologi sangat minim, maka produksi yang akan dikeluarkan tentunya sangat minim. Oleh karena itu, lingkungan teknologi sangat berpengaruh di dalam bisnis internasional. Di sini, dalam lingkungan teknologi ini, negara dapat mengubah atau membentuk lingkungan teknologi melalui investasi. Nah, kebanyakan di negara Indonesia ini adalah membuka peluang dari investasi, apalagi sudah disahkannya dari RUU Omnibus Law yang dimana para investor asing bebas masuk ke Indonesia dan menanamkan modal. Di sini investasi dalam infrastruktur dan modal manusia memungkinkan negara maju terus menikmati kemakmuran dalam pasar dunia meskipun mereka membayar upah yang mahal kepada pekerja di negara-negara tersebut. Nah, ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya dari melakukan investasi ini. Sisi positif dari investasinya ya di negara ini adalah investasi bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, tapi dengan kadar yang disesuaikan. Jika investasi terus dilakukan tanpa ada pengawasan, tanpa pengecekan atau tanpa dibatasi, maka malahan pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara akan semakin buruk atau terpuruk. Dan di sini investasi harus didasarkan dalam infrastrukturnya. Selanjutnya yaitu faktor penentu paling penting di lingkungan teknologi adalah dalam suatu negara ini yaitu tingkat perlindungan yang ditawarkan undang-undang. Jadi di dalam teknologi ini kita kembalikan kepada undang-undang atau hukum yang mengatur dari teknologi tersebut. Jika seandainya teknologi ini tidak diatur dalam undang-undang, maka akan dari pihak-pihak tertentu akan semena-mena dalam menggunakannya. Untuk itu perlunya suatu regulasi atau undang-undang yang mengaturnya agar berjalan dapat baik di dalam dunia bisnis internasional. Baik, selanjutnya yaitu di lingkungan politik. Di lingkungan politik ini peraturan perundang-undangan yang sah setiap tingkat pemerintah dapat mempengaruhi kelangsungan hidup pengoperasian suatu perusahaan di negara tujuan tersebut. Di sini lingkungan politik sangat berpengaruh dalam menjalankan bisnis internasional. Jadinya seperti contoh kita lihat di dalam negeri kita ini, yaitu Indonesia. Kebanyakan para pebisnis yang internasional sangat dipengaruhi dari pemerintah, seperti mencampur tangani dari pemerintah. Lingkungan politik ini sangat mempengaruhi di dalam bisnis internasional karena dia akan menegakkan peraturan-peraturan apa saja yang akan ditegakkan dalam bisnis internasional tersebut. Yang nantinya produk dari lingkungan politik ini yaitu adalah hukum dan peraturan-peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah. Di sini kita melihat bahwa lingkungan politik menggunakan salah satu perlindungan dari teknologi produksi tersebut yang dapat digunakan perusahaan tersebut dan juga biaya pembuangan limbah lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang harus kita ingat dan harus kita pelajari. Yang pertama dalam segi politik, elemen politik bangsa seperti nasionalisme, bentuk pemerintah, dan organisasi internasional harus kita yakini. Di dalam politik ini adalah salah satu cara untuk mengatur dari bisnis internasional tersebut. Berjalan baiknya dalam suatu bisnis internasional yang paling sangat berpengaruh itu adalah politiknya, bukan dari sistem tata cara pelaksanakan dalam berbisnis internasional. Misalkan satu contoh nih, adanya kegiatan ekspor dan impor atau
yang baru-baru hangat sekarang ini adalah membuat vaksinasi dari COVID-19 yang ininya dari PT asal Cina yang bernama Sinovac. Itu harus ada politik yang bisa meloloskan produknya tersebut. Bagaimana solusi untuk bisa memasarkan produknya dan bisa mempercayai dari konsumen agar bisa terpenuhi dari produknya tersebut. Yang kedua yaitu adalah sosial kultural atau sikap kepercayaan pendidikan dan yang lain. Nah, sosial kultural ini mengacu kepada sikap kepercayaan pendidikan. Ini secara garis besar, kepercayaan dan pendidikan. Kepercayaan ini adalah diyakini dalam hati kita, bagaimana yang baik dan bagaimana yang buruk, bagaimana yang kita memilih, bagaimana yang kita tidak memilih. Dan pendidikan ini penunjang bagi kita untuk melakukan sosial kultural. Tanpa adanya pendidikan, kita tidak bisa melakukan sosial kultural. Kemudian yang ketiga yaitu buruh atau tenaga kerja. Di sini buruh tenaga kerja ini mengacu kepada komposisi dan keahlian. Komposisi ini maksudnya adalah kadar dari tenaga kerja atau syarat-syarat. Sedangkan keahlian adalah kepandaian atau kelebihan dimiliki dari tenaga kerja tersebut dan atau disebut dengan fungsinya. Yang kelima yang keempat yaitu teknologi. Teknologi di sini kita simpulkan bahwa keahlian dan peralatan teknis yang mempengaruhi bagaimana sumber-sumber diubah menjadi produk. Nah, seperti saya sebutkan di pembahasan yang tadi, teknologi sangat berpengaruh juga dalam pembuatan produk baik barang atau jasa. Itu yang berpengaruh dalam pembuatannya itu adalah teknologi. Oleh karena itu, teknologi memiliki arti penting bagi dalam perusahaan bisnis, baik bisnis lokal maupun bisnis internasional. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu lingkungan domestik. Nah, lingkungan domestik ini kekuatan eksternal di negara asal dan lingkungan asing kekuatan uncontrollable yang berasal dari luar atau mempengaruhi jalan pengusaha berikut perkembangannya, serta lingkungan internasional atau interaksi lingkungan domestik dan asing. Oleh karena ini, lingkungan domestik ini harus kita pelajari dan harus kita ingat bahwa tanpa adanya lingkungan domestik, maka kekuatan eksternal di negara asal kita akan semakin lemah atau tidak ada. Baik, sekian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah dari saya dalam mempresentasikan video. Saya minta maaf karena kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan berasal dari hamba-Nya, yaitu kita sendiri. Kita sebagai manusia hanya bisa belajar dan berusaha menjadi terbaik dan mencari berkah ke depan nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.